manusia yang sebenar-benar manusia akan sakit dan terusik bila melihat manusia lain ditindas dan dijajah. Dan karena itu kita berkumpul di sini. Salah satu alasannya adalah kita manusia. Takbir, Allahu Akbar. Islam terbesar. Kemenangan dari Allah. Mampus Amerika, mampus Israel. Kebetulan apa yang terjadi kemarin ini disebut dengan nama serangan ini adalah Tufanul Aqsa, badai Al-Aqsa. Satu hal yang saya camkan di sini, bahwa kita sering mendengar pepatah bahwa badai akan berlalu. Memang semua badai akan berlalu kecuali Tufanul Aqsa, kecuali badai Al-Aqsa. Badai ini tidak akan berlalu kecuali setelah terhapusnya negara haram Israel dari masalah Palestina. Barometer bung, ukuran bung. Tadi para orang kita sudah menjelaskan betapa mata tajam founding father kita Bung Karno sejak tahun 62, berapa puluh tahun yang lalu, beberapa dekade yang lalu, beliau sudah punya mata tajam bahwa kita bangsa Indonesia, bangsa yang anti penjajahan ini selamanya akan mendukung perjuangan rakyat Palestina sampai rakyat Palestina meraih kemerdekaannya. Takbir! Katakan tadi Palestina barometer. Barometer bagi siapa yang benar-benar anti penjajah dan mendukung hak asasi manusia, dan mana mereka yang mengucapkan pendukung hak asasi manusia tapi adalah ucapan yang palsu. Amerika sebagai sebuah negara, kita tidak anti rakyat Amerika, kita anti pemerintahan Amerika. Sebuah pemerintahan yang palsu, menyuarakan hak asasi manusia tapi menurunkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Ngomong tentang hak asasi manusia tapi mendukung negara Israel yang selama lebih dari 70 tahun ini membombardir rakyat Palestina. Palestina adalah barometer. Siapa yang bersama Israel, maka mereka adalah Israel yang sungguhnya. Dan siapapun yang bersama Palestina, mereka adalah pejuang hak asasi manusia sesungguhnya. Takbir! Poin lagi, saya berikan kabar gembira kepada antum. Insya Allah dukungan antum, doa-doa antum, jangan dikira turun di jalan seperti ini tidak ada artinya. Anda tahu kenapa Israel bertahan? Israel bertahan itu hanya karena ada negara-negara yang mau kerjasama dengannya. Rakyat Palestina tidak mau dibantu, mereka kuat. Ini lihat ini buktinya. Dalam hitungan jam 25 titik militer dilumpuhkan. Rakyat Palestina tidak butuh personel dari kita. Mereka sudah punya banyak pejuang. Tidak cukup kalau negara-negara yang ada di sekitar Israel, bahkan sebagiannya adalah negara Arab, itu tidak bekerja sama dengan Israel, hanya dalam hitungan bulan Israel akan berakhir sebagai sebuah negara dan sebagai sebuah state. Dan kalau kita mau memberikan komentar atas apa yang terjadi, pertarungan yang baru saja terjadi ini adalah ibarat pertarungan antara dua petinju. Satu petinju diikat tangannya, diikat kakinya, tidak diberi makan, tidak diberi minum, dilaporkan. Petinju yang lain diberi segala macam fasilitas dengan berbagai macam pelatih-pelatih handal, diberi gizi yang cukup, diberi power drink yang cukup, diberi doping yang berlebihan. Tapi kenyataannya petinju yang diikat kaki dan tangannya ini berhasil mengalahkan petinju yang handal itu, dan ini lain adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Takbir! Israel hari ini bukan seperti Israel yang dulu. Bukan berarti dia melemah. Tidak. Negara ini
atau negara haram ini dari tahun ke tahun semakin kuat dan semakin kuat. Negara ini tidak pernah berhenti untuk memperkuat kekuatan militernya dan pertahanannya, terus menguat dan menguat. Tapi saya katakan bahwa perhitungan yang berubah. Kalau dulu para pejuang Palestina itu sampai sekarang juga diblokade, udara diblokade, dari laut diblokade, dari semua sisi diblokade, darat, laut dan udara diblokade rakyat Palestina. Tapi meskipun diblokade, ternyata para pejuang ini mampu membuat sebuah mukjizat. Entah apa yang terjadi, ternyata mereka bisa punya senjata, mereka bisa punya roket, mereka bisa punya kemampuan militer yang dengan semakin menguatnya ini, akhirnya negara yang militernya dianggap tak terkalahkan di dunia ini mampu dipecundangi oleh pejuang-pejuang yang diblokade baik dari udara, darat maupun laut. Takbir! Apa yang terjadi baru-baru ini bukan sesuatu yang biasa. Ini sesuatu yang luar biasa. Kalau selama ini masih ada orang-orang yang punya pandangan yang picik, yang masih berpikir tentang perundingan damai, meja perundingan, solusi dua negara, itu orang-orang yang tertipu oleh Amerika dan Israel. 70 tahun sudah perundingan demi perundingan, meja demi meja, pertemuan demi pertemuan, yang ada tanah-tanah rakyat Palestina semakin dicaplok dan rakyat Palestina semakin tertindas. Sekarang ini sampai pada titik bahwa opsi perundingan, apalagi opsi two state solution, dua negara, ini opsinya orang gila. Two state solution itu opsinya orang gila. Bayangkan ya, two state solution itu artinya begini: kalau kita punya rumah, kemudian ada orang yang datang merebut separuh rumah kita atau bahkan sebagian besar rumah kita, kemudian ayo kita berdamai sudah. Sekarang yang 30% punyamu, yang 70% punya saya, penjajah. Hanya orang gila yang mau berdamai dengan penjajah. Penjajah tidak ada opsi perdamaian dengannya. Saya katakan, kalau hak Anda, tanah Anda direbut dengan senjata, Anda tidak akan bisa merebut kembali hak Anda dengan kata-kata. Satu kata, lawan sampai hancurnya penjajah. Takbir! Dan ini mungkin yang terakhir. Israel sebagai negara yang dari ujung kepala sampai ujung kaki itu semuanya adalah persenjataan dan kekuatan militer, tapi ternyata terbukti pengecut ketika melawan para pejuang Palestina yang diblokade dari semua sisi itu. Anda tahu bahwa serangan dalam hitungan jam kemarin itu ada 25 titik militer yang dilumpuhkan oleh pejuang Palestina. Memalukan bagi Israel. Hanya dalam hitungan jam 20 titik militer dari negara yang militernya dianggap paling canggih di dunia itu dan didukung oleh superpower, hanya dalam hitungan jam 25 titik militernya dilumpuhkan oleh pejuang Palestina yang diblokade dari air, darat dan udara. Sebuah mukjizat. Dan mereka bahkan tidak tahu di mana para pejuang ini bersembunyi, di mana roket-roketnya, di mana persenjataannya, seperti apa strateginya. Dan karena itu mereka hanya bisa melakukan hal yang membabi buta, hanya bisa menembak apartemen, sekolah-sekolah, rumah sakit, memalukan bagi Israel. Israel terbukti pengecut, dan saya katakan badai ini tidak akan berakhir kecuali dengan berakhirnya negara haram yang bernama Israel. Takbir! Insya Allah tidak lama lagi kita akan melihat peta dunia bersih dari negara penjajah yang bernama Israel. Takbir!